kan? Kalau Anda lihat di eh, time schedule atau RPS-nya. Slide bumi sudah bisa dilihat. Bisa, Bu. Baik, baik. Adik-adik semua, jadi kalau kita bicara tentang sistem saraf ya, terutama satu basic ilmu yang nanti akan Anda jadikan dasar landasan pada saat Anda menangani kasus-kasus eh, fisioterapi neurologi. Nah, teman-teman, secara umum, Bumi akan sampaikan struktur anatomi maupun faali, fungsi sistem saraf yang nanti akan menjadi basic, itu secara umum ada dua sistem yang nanti mesti akan terlibat di dalamnya. Apa itu? Yaitu sistem sensori dan sistem motorik. Gitu. Sistem motorik maupun sistem sensorik ini suatu sistem neuro yang tidak apa meskipun direct communication ya neuro itu, tetapi dia tetap dihubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf lain. Makanya juga dikenal adanya associational system. Ya, associational system itu sistem yang memungkinkan menghubungkan antara eh, komunikasi satu dengan komunikasi yang lainnya. Ya, karena PET-W saraf itu kan sebetulnya membentuk suatu jaras atau membentuk suatu traktus atau membentuk suatu pathway. Pathway ini tidak mulus ya, artinya tidak lempeng begitu. Karena dalam setiap komunikasi ini nanti mesti ada dua hal. Satu ada inhibisi ya, mungkin komunikasi atau apa namanya respon ini dihambat ya karena adanya sesuatu apa namanya jalur lain ya, tetapi juga ada kalanya komunikasi itu difasilitasi, ya, distimulasi, tidak dihambat begitu. Nah, itu adalah kerja sistem associational system begitu. Tapi overall adik-adik Bumi ingin katakan bahwa semua gangguan pada saraf itu pasti nanti ada atau terjadi defisit neurologis ya. Nah, defisit neurologis ini ada dua, yaitu defisit sensorik dan defisit motorik. Kenapa pada semua gangguan saraf itu mesti diperiksa adanya defisit sensorik maupun defisit motorik ya. Karena defisit sensorik ini adalah defisit yang memberikan stimulus informasi terhadap adanya rangsang dari luar maupun rangsang dari dalam sensori, terutama dari luar ya, yang dilakukan oleh lingkungan di sekitar kita, yaitu apa? Panca indera maupun apa namanya pergerakan kita. Ya, ini dicontohkan proses information from the environmental, like yes the visual system ya, mungkin dari visual, mungkin dari auditory, mungkin dari movement dan seterusnya. Sehingga nanti akan ada gangguan ya. Mungkin kalau terjadi defisit sensorik ya dia akan terjadi gangguan dari berbagai sistem ini. Yang kedua yang lazim dijumpai adalah adanya defisit motorik ya. Defisit motorik ini adalah defisit yang muncul ya ditandai dengan adanya perubahan pergerakan maupun perilaku. Nah, motorik ini sebetulnya teman-teman itu merupakan aksi dari adanya stimulus. Ya, stimulus ini macam-macam ya. Yang paling banyak dan sering kita jumpai adalah stimulus sensoris ya, lewat lima panca indera maupun lewat lewat panca indera tadi maupun proprioseptif atau pergerakan. Nah, itu yang menjadi satu basic fisioterapi ya. Kenapa perlu adanya satu stimulus-stimulus untuk perbaikan sel saraf? Ya? Karena clear bahwa adanya stimulus-stimulus sensoris itu pesannya itu langsung disampaikan ke otak.
gitu. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan organisasi pada sistem saraf. Ya. Dengan apa memeriksa defisit sensorik? Ya, defisit sensorik lazimnya ya, meskipun ini melibatkan panca indera, karena hal yang terkena yang paling banyak itu bodi kita, ya makanya biasanya sering akan diukur atau akan dites dengan parameter dermatom test ya, yang menggambarkan sensorik ya atau gangguan sensorik. Bu, untuk apa mengukur dengan apa mengukur defisit motorik ya? Karena kan tadi defisitnya dua, ada defisit sensorik, ada defisit motorik. Nah, kalau motorik karena terkait dengan movement maupun perilaku, maka ini melihat dengan pergerakan atau kontraksi otot. Dengan apa? Dengan dermatom test. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau Anda dinas di bangsal saraf gitu ya atau gangguan-gangguan saraf itu Anda wajib melihat defisit sensorik maupun defisit motorik gitu. Nah, sekarang Bu Umi akan perlihatkan eh, neuroanatomi ya. Jadi neuroanatomi ini secara umum Anda lihat gambar di pojok ini ya. Ini adalah sistem saraf pusat. Semester ini kita akan bahas sistem saraf pusat yang terdiri dari otak. Otak itu yang coklat ini ya. Otak, batang otak, otak kecil ya, ini otak besar namanya cerebrum, otak kecil namanya cerebellum, batang otak dan medula spinalis. Ini yang disebut dengan saraf pusat. Jadi, adik-adik, kalau ada gangguan saraf pusat, ini sudah dapat dipastikan kerusakan terjadi di salah satu atau salah dua atau beberapa bagian ini, yaitu cerebrum, cerebellum, batang otak, maupun medula spinalis. Nah, kalau kita lihat ya, tulisan ini, the cerebral system, itu brain and spinal cord, itu sebetulnya terdiri dari tujuh bagian dasar ya. Pertama spinal cord. Spinal cord ini yang panjang, yang ada di dalam foramen intervertebralis sampai setinggi L2. Ya. Setelah itu ya ke atas kita ketemu batang otak atau midbrain. Nah ini ya, batang otak di sini. Terus ada batang otak ini sebetulnya ada medula, ya, ada pons faruli, ya, ya, ada diencephalon, mesencephalon dan seterusnya. Nah, batang otak ini sebetulnya kalau kita lihat dari perkembangannya pada saat terbentuk organ tubuh, ya, pada saat terbentuk organ tubuh itu struktur saraf itu yang terbentuk pertama kali adalah batang otak. Makanya menunjukkan adanya apa ya refleks-refleks primitif ya dan sangat-sangat kental ya, termasuk di situ krusial karena kenapa? Karena ada pusat pusat vital ya, termasuk pusat respirasi ya, termasuk apa yang mempengaruhi apa blood pressure dan seterusnya. Kalau Anda kenal nervus 10 itu adalah nervus vagus, saraf otonom yang mengendalikan organ-organ vital ya, termasuk jantung dan seterusnya, yang pusatnya ada di brainstem. Ya, jadi kalau gangguan brainstem itu sebetulnya jauh lebih bahaya dan lebih menimbulkan impact yang lebih luas ya dibanding dengan cerebrum. Cerebrum ini sebetulnya eh, termasuk pembentukannya di akhir-akhir ya. Jadi yang pertama itu brainstem. Brainstem mengecil mengecil gitu terus ditumbuhi otak itu dengan sel-sel saraf yang memang dominan ada di cerebrum ya atau otak besar. Nah, setelah itu dia berkembang. Sel-sel saraf ini berkembang secara kuantitatif dan kualitatif sehingga jumlahnya sangat banyak sekali pada saat perkembangan otak ini matur ya, matur. Ini
bentuknya itu menjadi berubah ya seperti yang Anda lihat ya. Jadi yang pertama Yang kali pertama kan. terbentuk ya brainstem dia mengecil tetapi yang lebih gede yaitu otak besar ya otak besar ini. Otak besar ini teman-teman ini sebetulnya pembentukannya sudah sedemikian sempurna ya karena otak besar yang terbagi menjadi cerebrum dan kortikal. Kortikal itu yang ini ya, kortikal dan subkortikal. Subkortikal itu yang lebih dalam ini. Ini mempunyai fungsi yang sangat-sangat spesifik ya. Kalau kita lihat kortikal ya yang seperti seperti usus ini ya yang ada biliunan sel saraf. Ini sebetulnya sudah dibagi menjadi 45 sentrum atau pusat. Pusat untuk pusat pendengaran, untuk pusat penglihatan, untuk pusat sensorik, untuk pusat motorik, dan seterusnya. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Di dalamnya ini ada yang namanya basal ganglia. Basal ganglia ini disebut juga dengan sistem limbik. Sistem limbik itu adalah sistem yang mengendalikan perilaku, memori, atensi, emosi, dan semuanya yang sifatnya kognitif. Itu di subkortikal. Ya. Jadi sudah terpilah demikian sempurna. Tetapi kenapa Bu, pada saat kita ada gangguan yang ada di area apa namanya kortikal, entah itu motorik, entah area area sensorik, entah itu area visual dan seterusnya. Di situ kita juga bisa memunculkan respon kognitif, ya, entah itu kesadaran, entah itu emosi, entah itu memori, entah itu apa namanya atensi dan seterusnya, ya. Karena antara sel-sel saraf baik di kortikal maupun subkortikal ini dia saling berkomunikasi. Nah, ini yang penting. Tadi pertama Bumi sampaikan sel saraf itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Dia akan membuat suatu pathway, akan membuat suatu lintasan. Karena kenapa? Antar sel saraf itu nanti akan terjadi komunikasi. Pada saat Anda misalnya dipukul begitu ya. Dipukul itu kan ada rasa sakit sensorisnya kena, ya. Ada rasa Anda menjadi gregetan atau mungkin mau membalas gitu ya. Motoriknya kena. Anda menjadi apa ya? Marah begitu ya, mungkin matanya jadi gini dan seterusnya. Sistem itu ada, tetapi sekaligus Anda juga menjadi emosi. Emosi itu ada di subkortikal, ya. Dan itu akan Anda ingat mungkin ya. Ingat, waduh saya benar-benar sakitnya kayak gitu, diingat gitu ya. Itu ada di subkortikal di hipokampus. Ini menunjukkan teman-teman bahwa sel saraf yang ada di otak itu bisa menjalin komunikasi sedemikian rupa ya sehingga semua aspek yang diatur dalam saraf itu akan terkoordinasi dengan baik. Nah, ini juga yang menjadi dasar pemikiran kenapa fisioterapi kok harus ya melakukan stimulus. Nah, stimulus yang diberikan yang melebihi nilai ambang rangsang saraf ini sebetulnya ditujukan untuk bagaimana sel-sel saraf itu bisa saling menjalin atau membuat lintasan atau membuat sirkuit gitu ya sehingga eh, sehingga eh, behavior ya apa yang kita lakukan itu bisa eh, itu bisa apa namanya membuat lintasan tadi gitu ya sebentar sebentar.
Ya, gitu nggih. Nah, yang satu lagi kenapa kok bisa terkoordinasi dengan baik gitu kan? Ya karena eh, tadi saling berhubungan termasuk cerebrum. Cerebrum itu adalah otak kecil. Otak kecil itu terkait dengan fungsi movement dan fungsi koordinasi termasuk keseimbangan gitu. Nah, teman-teman, teman-teman, keseimbangan ini ada di bawah itu ya, di occipital ya. Tepatnya di occipital, bawah cerebrum, terus deket juga di brainstem ya. Dia juga bisa saling berhubungan sehingga ya, sehingga itu akan saling berkaitan ya, berkaitan sampai dengan nanti respon ini akan diteruskan serabut motorik atau serabut yang turun melalui medula spinalis untuk dilanjutkan ke efektor ya, entah itu organ visceral, entah itu extremity, upper extremity, lower extremity ya. Seperti itu menjadi terkoordinasi dengan baik. Ya, ini terkait dengan behavior tadi. Makanya kemarin eh, eh, pada saat di apa namanya diterangkan Bu Umi framework itu sebetulnya neuroscience itu endingnya itu akan melihat bagaimana perilaku atau behavior gitu ya. Nah itu sebetulnya ya melibatkan organisasi sel-sel saraf yang bisa bekerja semuanya dengan baik gitu ya. Oke. Nah, ini brainstem ya. Brainstem itu batang otak ya. Ada medula, ada pons, ada midbrain gitu ya. Nah, sebetulnya teman-teman, tadi seperti Bumi sampaikan, brainstem atau batang otak ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting ya. Dia menghadirkan apa namanya aksi-aksi primitif. Karena kenapa? Pertama kali terjadi itu memang di batang otak. Ya, jadi kalau Anda eh, mengamati atau belajar terkait dengan perkembangan otak, itu yang pertama berkembang itu justru di brainstemnya, batang otaknya. Dia berkembang dengan besar, ya, seiring dengan peningkatan usia kehamilan itu lama-lama mengecil 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 digantikan dengan pertumbuhan saraf ya yang ada di cerebrum ini. Makanya pada saat matur ya itu bentuknya struktur anatominya menjadi seperti ini gitu ya gitu. Nah, brainstem ini sebetulnya menerima input dari sensori kranial ya. Tadi yang Bu Umi sampaikan. Banyak sekali nervus cranialis ya. Nanti akan Bu Umi bahas di semester berikutnya pada saat kita membahas eh, sistem saraf tepi ya. Itu pusatnya itu juga kebanyakan di batang otak dan dia krusial sekali ya. Krusial sekali terutama untuk nervus 10 ya. Karena nervus 10 itu dia berkontribusi untuk menginervasi ya, organ-organ penting ya, organ-organ visceral di dalam tubuh kita. Besok akan kita bahas ya. Ini ya memungkinkan struktur ini terorganisasi dengan baik. Lanjut teman-teman ya. Nah, sebentar Bu Umi pindahkan. Ya, nah ini tadi ya, brainstem itu juga relay sistem sensoris. Karena kenapa? Dia dilalui lalu lalang dari informasi yang berasal dari lingkungan ya, environmental tadi ya, dari lingkungan sekitar kita ya. Tetapi ya menuju ke otak ya, menuju ke otak. Tetapi dia juga eh, dia juga sebagai relay. Relay itu tempat perjalanan ya. Perjalanan eh, ke efektor ya dari otak setelah diasosiasikan dia akan turun ya menjadi suatu aksi melalui medula spinalis. Nah ini ya makanya penting sekali ya dia relay, relay lalu lalang ya jalan itu lalu lalang itu informasi pathway-nya ini tadi yang Bumi sampaikan
itu mesti melalui brainstem ini, gitu ya. Nah, yang terakhir tadi Bu Umi sampaikan, cerebellum itu tak kecil ya. Dia strukturnya agak berbeda teman-teman ya. Strukturnya agak berbeda dengan sel-sel yang ada di saraf pusat ya. Karena dia berupa sel-sel Purkinje yang bisa tetap mengasosiasikan seluruh sel yang ada di situ untuk fungsi koordinasi dan merencanakan pergerakan ya, termasuk keseimbangan tugas-tugas fisik maupun menyimpan informasi terkait dengan pergerakan. Gitu ya. Nah, sekarang ini hanya anatomi saja ya, ya dan seterusnya. Nah, ini tadi yang terangkan Bu Umi ya. Ini nih basal ganglia. Basal ganglia itu ada di sini. Yang fungsinya untuk apa tadi? Untuk memori, atensi, semangat, kognitif dan seterusnya. Tetapi yang tadi 45 sentrum tadi itu di sini nih, di sini nih. Ya. Nah, ini kortikal yang menyimpan peran untuk 45 sentrum gitu. Tetapi kalau di basal ganglia ini untuk kognitif ya, termasuk ini hipokampus. Hipokampus itu juga ada di sini ya. Di sini fungsinya untuk fungsi memori, emosi, ya, perilaku ya dan seterusnya. Ya, jadi apa namanya? Ini sangat-sangat penting ya, termasuk yang mengendalikan seluruh hormon di dalam tubuh. Di sini ada, tapi tidak di sini nggak kelihatan ya, kecil begitu namanya hipofise ya, di mana di situ besarannya itu hanya satu biji kacang kapri begitu. Tetapi dia berfungsi sangat vital. Apa itu? Yaitu mengendalikan seluruh hormonal atau fungsi hormonal yang ada di dalam tubuh. Gitu. Nah, bagaimana Bu sistem saraf ini diorganisasikan? Nah, diorganisasikan itu dia nanti akan berhubungan dengan tidak hanya sistem saraf pusat, ya, tetapi juga sistem saraf tepi sampai dengan sistem saraf otonom. Ya, jadi pertama proses itu berasal dari informasi sensorik. Informasi sensorik itu dari mana? Dari informasi yang berada di sekeliling kita, yang ditangkap oleh reseptor dari 5 panca indera dan proprioseptif. Proprioseptif melalui pergerakan kita. Itu adalah informasi sensorik, gitu. Nah, setelah informasi sensorik ini didistribusikan ke otak ya, ke otak melalui somatic sensory system, gitu. Nah, apa namanya? Sebetulnya, teman-teman, sensori ini kan di perifer ya, dia termasuk peripheral nervous system. Kenapa bisa ditangkap? Karena dia punya reseptor. Ya, biasanya ada skin, juga di otot, juga di tendon, tapi untuk proprioseptif. Melalui apa? Melalui dorsal ganglia. Dorsal ganglia. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita tangkap di otak, ya, kita apa bergerak, menggerakkan suatu gerakan, kita sadari di otak, itu sudah diterima oleh reseptor setelah ada perjalanan dari ganglia dorsalis. Nah, setelah itu baru masuk ke sentral saraf system, ke otak, ya, ke otak melalui apa tadi? Melalui spinal cord. Terus sekarang naik batang otak, melewati talamus sampai dengan area kortikal. Di area kortikal itu nanti akan dipahami di 45 sentrum tadi yang Bu Mi sampaikan. 45 sentrum ini juga bisa berhubungan dengan kognitif ya, makanya juga dia apa dihayati oleh perasaan kita, menjadi semangat ya, tersimpan dalam memori atau mungkin menjadi apa namanya, ada apa ya istilahnya, ya ada rasa tertentu itu sebetulnya ada di basal ganglia karena berkomunikasi dengan 45 sentrum tadi gitu. Ya itu proses
yang terjadi pada neural system. Nah, ini tadi ya. Setelah dari lingkungan, ya ini sensory receptor for face dari apa? Dari muka ya, mungkin penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Kalau ini sensory reseptor out body ya, misalnya apa? Misalnya bergerak, kena paku, kena api ya, atau pergerakan dan apapun. Ini nanti akan disampaikan ke otak melalui spinal cord. Spinal cord, brainstem, batang otak, talamus baru sampai ke kortikal gitu ya melalui somatic sensory system. Nah, perjalanannya seperti itu saraf pusat. Nah, teman-teman, tadi Bu Wi sampaikan sebetulnya ada jalur paralel ya. Karena kenapa? Pada jalur itu juga kalau sesuatu sudah dipahami di otak, sudah diasosiasikan di otak, sudah dipersepsikan di otak, itu nanti akan turun ya, akan turun ya menjadi eh, apa? Serabut saraf motorik gitu ya, serabut saraf motorik yang nanti akan disampaikan ke efektor ya melalui tetap medula spinalis ya. Keluar dari medula spinalis berupa lintasan-lintasan saraf yang kita kenal dengan serabut saraf tepi atau sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer ya yang nanti akan kita bahas di semester depan gitu. Nah, ini tadi Bumi menyampaikan ya, somatik sensori itu dari band, temperatur, sentuhan, tekanan, proprioseptif ya, posisi tubuh kita dan seterusnya. Ini adalah somatik sensasi yang informasinya bisa sampai ke otak, teman-teman. Sehingga penting bagi kita, ya, penting bagi kita untuk eh, memberikan stimulasi terutama ini tadi, somatic sensation ini tadi. Ya, kenapa kok fisioterapi harus melatih? Ya karena itu merupakan suatu sarana untuk merangsang proprioseptor. Itu reseptor ya. Kenapa kita harus melakukan sentuhan-sentuhan, tekanan dan seterusnya? Karena itu merupakan apa ya? Merupakan media ya, media untuk membangkitkan stimulus gitu dan lain sebagainya. Nah, ini ya Bumi contohkan. Apa sudah terbukti, Bu? Gitu kan? Iya, kalau kita lihat, ini sebetulnya hanya berupa sentuhan saja, teman-teman. Anda lihat, ya. Ini hanya berupa sentuhan saja, tapi pada saat kita lihat di bawah elektromiografi, dia terjadi depolarisasi. Artinya apa? Artinya bahwa rangsangan yang diberikan ini sudah sampai ke otak, ya, sampai ke korteks, diterima oleh somatic sensory system. Ya. Nah, kalau informasi ini sudah ditangkap di sini, ya, akhirnya sel-sel saraf di sini kan aktif, ya. Pada saat aktif dia akan bersinapsis dengan sel-sel saraf yang ada di sekelilingnya sehingga terjadi suatu lintasan atau sirkuit yang memungkinkan akan menyampaikan pesan ya atau tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga terjadi regenerasi kalau ada kerusakan gitu. Nah, kalau terjadi regenerasi, ya otomatis nanti sel saraf itu akan bekerja sesuai dengan perannya ya. Karena kan sudah terjadi regenerasi. Nah, ini pentingnya apa namanya eh, stimulus ya, pentingnya stimulus yang harus kita berikan atau rangsangan yang kita berikan untuk dapat disampaikan ke otak gitu. Nah, teman-teman, sebetulnya ada dua hal yang mendasar ya, kerja atau faali dari sel saraf. Sel saraf itu yang diceritakan Bu Umi ini dalam rangka stimulus itu akan berarti kalau ada dua hal. Ada dua hal. Satu apa? Satu eh, klep ini bisa terbuka. Ini sel saraf ya ini ya, sel saraf. Klep ini bisa terbuka. Kapan Bu bisa terbuka? Bisa terbuka kalau Anda berikan stimulus.
kalau tidak diberikan stimulus, nggak ada nilai ambang rangsang yang melebihi standar, nah itu dia nggak akan terbuka. Padahal fungsi sel saraf tadi kan Bumi sampaikan membuat komunikasi ya, membuat lintasan sirkuit ya. Sirkuit ini sebetulnya ya tadi untuk menyampaikan pesan. Meskipun ada hubungan, tapi kalau enggak pesan itu enggak disampaikan, ya enggak akan membentuk sirkuit yang bermakna begitu. Pesan ini apa Bu namanya? Pesan ini dibawa oleh yang namanya neurotransmitter. Ada 250 jenis neurotransmitter ya, macam-macam yang nanti akan membawa fungsi masing-masing gitu. Nah, sehingga Bumi sampaikan, Bumi contohkan ya, ada dua hal setidaknya yang wajib ya, yang wajib yaitu adanya pembukaan klep. Namanya electrical signaling. Ya, jadi signal elektrik ini harus terbuka klepnya. Kalau tidak terbuka, neurotransmitter yang nanti akan menyampaikan pesan itu tidak sampai gitu. Caranya bagaimana ya? Caranya harus ada stimulus gitu. Apakah cukup electrical signaling, Bu? Tidak, ya. Karena klepnya terbuka, tetapi nggak ada pesan yang keluar, juga sama aja gitu. Jadi syarat yang kedua adalah adanya chemical signal, ya. Chemical signal ini adalah signal-signal kimia yang kita kenal dengan neurotransmitter, ya, entah itu dopamin, entah itu GABA, entah itu enkepalin dan seterusnya. Itu harus keluar ya, disampaikan ke sel saraf yang lain untuk tadi membuat jalur tadi gitu ya. Nah, jadi faali saraf ya, fisiologi saraf, fungsi saraf itu menjadi bermakna setidaknya kalau ada dua hal yang harus dilalui. Electrical signal, klepnya membuka, syaratnya adalah terjadi depolarisasi. Terjadi depolarisasi kalau Anda berikan stimulus, gitu ya. Syarat yang kedua, kalau klep sudah terbuka, ini harus ada neurotransmitter dikeluarkan. Karena neurotransmitter ini yang membawa pesan gitu ya. Jadi lab terbuka nggak ada pesan yang disampaikan ya sama saja ya gitu. Nah itu dua hal faali ya. Nah setelah neurotransmitter ini keluar melalui klep yang terbuka, dia berhamburan keluar dari celah sinap ya. Dia akan diterima oleh yang namanya reseptor. Nah, kalau sudah diterima reseptor, itu artinya pesannya sudah sampai. Ya, nanti akan diolah di dalam sel yang diterima oleh reseptor itu tadi. Gitu ya. Demikian seterusnya. Ya, hubungan sel saraf berikutnya, sel saraf berikutnya, sel saraf berikutnya sampai nanti membuat lintasan yang sesungguhnya itu adalah pesan yang disampaikan. Ya, misalnya ini apa namanya orang pada memperhatikan gitu ya. Orang diminta melakukan sesuatu ya, terus melakukan seperti itu sebetulnya ada suatu jalinan sinap yang berkesinambungan ya, sehingga difahami dalam sebuah makna pesan ya, fungsinya menjadi apa atau behaviornya menjadi sesuai yang dikehendaki. Kita ngelatih pasien bagaimana cara makan ya. Kalau dia tidak ada lintasan atau sirkuit yang betul cara makan ya tidak bisa. Ya kita ajari mulai dari apa namanya fleksi shoulder ya. Setelah itu pergerakan jari-jari mengambil sesuatu. Setelah itu fleksi elbow ya. Setelah itu bagaimana dikoordinasikan makanan itu bisa masuk ke mulut dengan tepat dan seterusnya diajari, diajari, diajari sampai pola yang kita harapkan itu tadi betul ya dipahami oleh pasien kita. Itu salah satu contoh.
Nah, gitu ya. Saya kira hari ini itu yang bisa Bu Umi sampaikan terkait dengan eh, apa namanya faali maupun struktur anatomi dari sistem saraf sehingga dia bisa menghasilkan suatu behavior atau perilaku yang kita kehendaki. Oke, saya kira demikian adik-adik sebelum Bu